kemanfaatan yang bukan hanya untuk dirinya, kemanfaatannya untuk orang lain. Nah inilah pola pikir para ulama, ya, pola pikir para ulama dalam menghadapi suatu langkah di kehidupan kita. Itu jangan egois kita. Udah bahkan sekalipun dalam hal ibadah, kita niku jangan serta-merta memenangkan diri sendiri untuk mendapatkan suatu fadilah, tapi menyakiti hati orang lain atau meresahkan orang lain. Contohnya kayak tadi, kalau dia agak mandi umpama, walaupun dia berangkat pagi, itu kan mengganggu temannya yang di sampingnya. Wah, belum mandi berangkat, kan baunya, kasihan kasihan sekelilingnya. Itu salah satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal qurama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para hadirin semua, jamaah al-muslimin. Tak lupa kepada sahibul bait, pamanda kami, Bah Haji Atik. Semoga oleh Allah selalu diberikan keberkahan keluarganya, jadikan keluarganya sakinah wa rahmah, dan diberikan keturunan yang soleh solehah, selalu dalam naungan ridhonya Allah dunia walaupun sampai di akhirat kelak. Dan semoga rezekinya juga diberi kelancaran dan selalu bisa menuntun dalam kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada di agenda setiap malam Jumat, yang mana semoga Allah kita selalu dalam ridhonya, karena kita berada di tempat yang mana Allah sendiri menghendaki untuk hal yang demikian. Artinya seseorang yang berada di majelis ilmu, karena ini kan bukan hanya majelis zikir, termasuk juga majelis ilmu. Ini termasuk adalah orang-orang pilihan. Tak lupa juga sebelum kami mulai, kami mohon juga ada Fatihahnya juga. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa kok demikian? Kami lanjutkan. Karena Allah sendiri matur dalam hadis qudsi, yang disampaikan oleh Rasulullah, may yuridillahu khairan yufaqqih fid din. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqqih fid din. Artinya ketika seorang oleh Allah dikehendaki untuk jadi satu orang yang baik, maka dia akan diberikan kefahaman ilmu agama. Tentunya kita mampu belajar ilmu agama ya di majelis-majelis seperti ini salah satunya. Ini adalah salah satu cara Allah menyaring ya, hamba-hamba yang baik. Artinya semoga kita juga dicap menjadi orang yang baik dunia akhirat, ya, yang memberikan efek positif juga kepada keluarga kita, sehingga jariah kita ini akan terus berjalan sampai anak turun kita, jariah-jariah kebaikan kita pun. Kami akan membahas tentang keistimewaan hari Jumat. Kita tahu mungkin ya, hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Di setiap waktu Allah akan berikan keistimewaan. Dalam setahun sekali ya, ada hari raya ya. Dalam bulan-bulan ada bulan Ramadan. Dalam hari-hari
dalam satu minggu ada hari Jumat. Bukan berarti hari yang lain tidak baik. Semua itu apa yang telah diciptakan Allah yang baik. Kullu yaumin khair, ya. Semua itu baik. Cuman Allah lebih mengistimewakan di dalam hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat salah satunya adalah diciptakannya Nabi Adam, diturunkannya Nabi Adam, diterima ampunannya sampai wafatnya. Bahkan kelak hari kiamat pun terjadi di hari Jumat. Pun sehingga ketika kita mau masuki hari Jumat, para ulama ada yang menganjurkan, Imam Ghazali, bagaimana kita ketika akan mau berada di hari Jumat, karena ini termasuk hari Sayyidul Ayyam, ya, rajanya para hari. Ya, kita persiapkan dari sore hari Kamis dari tadi. Kita persiapkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, memperbanyak mencari ilmu agama, ya, belajar ilmu agama, dan juga melakukan kebaikan yang lain. Intinya ketika kita mau ada di hari-hari yang istimewa atau di kalian istimewa, kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena pahala di hari-hari kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan di hari Jumat. Ketika orang melakukan kebaikan di hari Jumat, maka oleh Allah akan dilipat gandakan kebaikannya. Begitu juga sebaliknya, apabila orang melakukan kemaksiatan di hari Jumat, maka dosanya pun juga dilipat gandakan. A'udzubillahi min dzalik. Kayaknya dulu itu sampai dilibatkan oleh oleh salah satu ulama, bahasanya ada seorang preman setiap harinya itu istilahnya kalau bahasa madunya mursal, ya, perbuatannya buruk, tapi setiap malam Jumat, hari Jumat dia itu tobat, ya, selalu melakukan kebaikan. Tapi selain hari Jumat mulai lagi keburukan yang lain dilaksanakan, sampai hingga akhirnya oleh Allah dibuka pintu hidayah sehingga dia meninggalkan keburukan-keburukan yang dia lakukan di hari-hari selain hari Jumat. Salah satu fadilah atau keistimewaan barokahnya dia memuliakan di hari Jumat. Bukan berarti terus kita mengikuti jejak itu. Takutnya sebelum kita tobat, sebelum datang hari Jumat ke depannya, sudah diambil duluan, itu yang kita takuti. Anjurannya tobat setiap hari, ya. Setiap hari. Rasulullah saja yang bersih dari dosa, suci dari dosa, beliau masih beristighfar kepada Allah. Tapi beda istighfar kita dengan istighfar Rasulullah, ya. Bun. Kemudian di hari Jumat pula ada anjuran-anjuran yang mana apabila kita laksanakan maka kita mendapatkan keistimewaan tersebut. Salah satunya adalah yang menunjukkan di kitab Fathul Mughith Syarh al-Fi'al al-Hadis, ini kitab hadis, ya. Annahu qala, ini beliau berkata, la a'lamu haditsan katsiran thawab ma'a qillatil amal as-sahih min hadis. Beliau ini menyatakan seperti ini, saya tidak pernah menemukan suatu hadis yang mana di sana tersimpan banyak pahala-pahala, tapi sedikit orang yang mengamal, tapi sedikit sekali ngamalnya. Saya tidak menemukan di hadis yang lain yang lebih sahih pula hadis ini. Ini membakar wabtagara wa ghasala wa ghtasala wa dana wa ansada kana lahu bi kulli khutwatin yamshiha kafaratu sanatin. Barang siapa ketika di hari Jumat dia bakar wabtagara, bagi-bagi, ya, untuk berangkat Jumatan, kemudian dia mandi juga, kemudian dia mendekat ke imam, ya, park artinya di belakangnya imam, ya, pokoknya dekat dengan imam, kemudian dia mendengarkan betul ketika khutbahnya imam. Maka imbalannya adalah setiap langkah dia dari rumah itu menebus dosa 1 tahun. Bayangkan kalau kita langkahnya dari rumah ke masjid itu ada 1000 langkah, berarti 1000 tahun dosa kita. Sedangkan kita belum tentu hidup 1000 tahun. Ini hadisnya beliau tidak menemukan yang lebih sahih dari hadis yang lain mengenai tentang fadilah keutamaan di hari Jumat, ya. Mengenai tentang fadilah keutamaan di hari Jumat. Kita berangkat pagi, terus kita mandi, kemudian kita dekat di tempatnya imam, ya. Ini kemudian terus kita mendengarkan betul ketika imam berkhutbah, itu fadilahnya luar biasa sekali, ya.
Tapi sedikit tadi kata beliau disinggung ya, sedikit yang mengamalkan. Ya. Itu ya untuk apa? Untuk iling-iling lah kehidupan kita ya. Walaupun seumur hidup sekali ya monggo dilakukan boten napa. Syukur-syukur bisa setiap Jumat langkung saya. Kenapa? Ternyata di dalam kitab Ihya'nya Imam Ghazali beliau itu juga menyinggung hadis tersebut. Memang di hadis lain innal malaikata yatafaqqaduna ar-rajula idza ta'akhkhara an waqtihi yaumal jum'ati fas'alu ba'dhum ba'dan anhu. Para malaikat itu selalu meneliti para hamba ya, para laki-laki ya ketika di hari Jumat, apa sih yang membuat dia hadir akhir ketika hari Jumat itu apa? Sehingga ketika seumpama yang menyebabkan dia wa ma'alladzi akharahu an waqtihi fayaqul Allahumma in kana akharahu fakrun faghnihi. Ya, apabila kalau umpama dia akhirnya berangkat ke Jumatan karena kefakirannya sehingga dia terus bekerja, maka oleh malaikat didoakan semoga oleh Allah dikayakan orang tersebut bagi yang berangkat Jumat walaupun akhir. Kemudian apabila akhirnya karena sakit, maka oleh malaikat didoakan fashfihi wa in kana akharahu syaghlun fafarrahu ibadatik atau syughlun fafarrahu ibadatik. Apabila karena kesibukan yang lain, maka segera selesaikan ya Allah kesibukannya biar dia bisa selalu melaksanakan ibadah. Itu sampai segitunya umatnya Nabi Muhammad SAW diperhatikan betul oleh para malaikat. Cuman setelah itu beliau memberikan peringatan. Memang dulu itu memang bahkan berlomba-lomba seorang itu ada yang sahur itu sudah berangkat ke masjid ketika hari Jumat. Ada yang ba'dal fajri itu memenuhi at-turuqatu mamlu'atan minan nas yamshuna fis surat wa yazdahmuna biha ilal jami'. Semua berbondong-bondong, ada yang membawa lampu untuk pergi ke masjid. Cuman semakin agak akhir semakin berkurang, bahkan sudah langka, seakan-akan orang aneh kalau ada yang melakukan seperti itu. Orang berangkat sahur ke masjid itu seakan-akan dicurigai malah kalau sekarang. Maka beliau niku menyatakan faqil awwalu bid'atin huditsat fil Islam. Awal mulanya bid'ah bisa jadi karena baru datangnya keadaan yang seperti ini. Orang ketika melakukan kebaikan seakan-akan menjadi asing orang tersebut, orang-orang yang aneh. Padahal dulu hal tersebut itu hal yang istimewa, hal yang banyak dibuat royoan atau dibuat bersama-sama ya, untuk mengejar kebaikan. Sehingga Imam Ghazali dalamnya beliau menyinggung wa kaifa la yastahyi al muslimun minal yahudi wan nasara. Wahai orang-orang muslim, apakah kamu gak malu pada orang Yahudi dan Nasrani? Dia pergi ke gerejanya itu berangkat pagi betul, pergi betul sampai siang nanti. Kalau gak percaya sampai lihat kalau minggu nih di hari Ahad fi yaumil Ahad di gereja nih biasanya memang berangkatnya pagi nanti sampai siang. 1 minggu sekali. Masa enggak malu sama orang Yahudi dan Nasrani? Beliau mengatakan seperti itu. Sedangkan kita wadhullabud dunya, kita sendiri kalau mencari dunia, kita berangkat pagi-pagi, bakiruna ila rihabil aswaq lil bai' wasyira'. Kita sendiri kalau pergi ke pasar berangkatnya bahkan sebelum subuh kita sudah berangkat kadang. Bahkan malam itu sudah kita mempersiapkan. Artinya apa? Memang di hadis yang lain itu sebagai umatnya Rasulullah diberi keistimewaan apabila ketika berangkatnya akhir oleh malaikat tetap didoakan. Tapi bukan berarti terus kita lalai dengan keseharian kita, dengan hari-hari kita. Minimal kita lakukan lah ya. Berarti nggak boleh berangkat, bukan seperti itu. Sayyidina Utsman dulu juga pernah berangkat ketika Sayyidina Umar sudah khutbah ya, sehingga muncullah penjelasan hadis dari Husl itu, hadis mandi. Husl yang dikehendaki oleh Sayyidina Utsman adalah wudu ya. Sehingga maka dinyatakan perintah mandi ketika hari Jumat itu bukan wajib. Karena kenapa? Karena Sayyidina Utsman menyatakan seperti itu. Bun, lepas dari itu semua ya intinya bagaimana kita ketika menghadapi keadaan kita yang berhubungan dengan akhirat kita ya. Karena kita tahu sendiri hadis niku apabila seorang
seorang itu tergantung dari apa yang dia cintai kelak di akhirat. Itu kata Imam Suyuti, itu hadis yang demikian ya, orang kalau ahli sholawat maka dia akan dekat dengan Rasulullah kelak. Hadis demikian itu adalah hadis, ada dua kemungkinan penafsirannya. Kalau enggak memberikan satu kebahagiaan, kabar gembira, bisa juga nadhir. Kabar apa? Kabar menakut-nakuti. Maksudnya bagaimana? Coba kita angan-angan, apabila kita dihadapi pada suatu keadaan ya, yang berbeda antara dunia dan akhirat kita lebih memenangkan mana? Kita lebih memenangkan mana? Contoh, ketika kita mungkin mampu semalaman nunggu sepak bola, melihat TV, menunggu malam-malam sepak bola, apakah kita ketika mau melaksanakan sholat tahajud sama ketika kita menunggu sepak bola main? Nah, itu pertimbangan untuk kita. Makanya hadis yang demikian itu bukan berarti hadis kebahagiaan juga, tapi bisa juga memberikan kabar buruk bagi orang-orang yang masih lalai atas kehidupannya. Semoga kita bukan orang-orang lalai, kita bisa dapat rahmatnya Allah. Bun. Kemudian istimewan di hari Jumat, yakni adalah mandi, anjurannya yakni mandi. Kenapa kok kita dianjurkan mandi? Karena datang qala Rasulullah SAW, di arsy itu di bawahnya ada suatu kota. Ya, Imam Qurtubi menafsirinya sama mithlud dunya sab'ina marrah, sama dengan 70, bandingannya sama dengan 70 dunia, 70 bumi. Yang mana di dalamnya penduduknya adalah mamlu'atan minal malaikah kulluhum yaqulun, semua para malaikat yang menempati tempat tersebut dan mendoakan Allahu fil liman ittasala yaumal jum'ah wa tal jum'ah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang yang mandi di hari Jumat dan yang orang yang datang di masjid untuk melaksanakan Jumat. Itu kita semua dapat doanya para malaikat. Bahkan di hadis selanjutnya, innal ghusla yaumal jum'ah la yasillu al khataya min usuli sya'ri istilalan. Barang siapa yang dia itu mandi di hari Jumat, dosa-dosanya la yasillu, akan diambil perlahan-lahan dari ujung rambutnya. Kayak orang sudah jadi dosa. Maka sampai dianjurkan kalau umpama nggak sempat mandi karena kesiangan bangunnya, segera berangkat Jumatan, ya ini dikodok, nggak apa-apa, dikodok. Nanti mandinya setelah Jumatan. Apabila ta'arud, saya ingin berangkat pagi tapi saya nggak mandi soalnya airnya masih entah mati lampu atau bagaimana, saya ingin mendapatkan fadilah berangkat pagi tapi nggak mandi. Atau kan kalau saya nunggu mandi, nanti berangkatnya saya siang karena airnya masih belum ada kalau pagi. Maka yang dimenangkan mandinya walaupun berangkatnya agak akhir. Kenapa? Karena di sana lita'addi naf'ihi. Ya, ada kemanfaatan yang bukan hanya untuk dirinya, kemanfaatannya untuk orang lain. Nah, inilah pola pikir para ulama. Ya, pola pikir para ulama dalam menghadapi suatu langkah di kehidupan kita. Itu jangan egois kita. Udah bahkan sekalipun dalam hal ibadah, kita niku jangan serta-merta memenangkan diri sendiri untuk mendapatkan suatu fadilah, tapi menyakiti hati orang lain atau meresahkan orang lain. Contohnya kayak tadi, kalau dia agak mandi umpama, walaupun dia berangkat pagi, itu kan mengganggu temannya yang di sampingnya. Wah, belum mandi berangkat, kan baunya, kasihan kasihan sekelilingnya. Itu salah satu contoh. Atau ingin mengejar fadilah duduk di depan tapi datangnya akhir, itu kan menyinggung orang-orang datang awal yang dunia agak-agak depan. Ya kalau ingin duduk di depan, silahkan berangkat awal lah. Contoh kecil seperti itu. Kecuali memang kalau ada lubang. Karena dulu ada sahabat yang disinggung langsung oleh Rasulullah. Dia melangkah-langkahi pundaknya orang yang sudah ada di depan hanya demi mendapatkan suatu keutamaan untuk duduk di depan. Disinggung. Enggak, kalau ingin mendapatkan fadilah, ya silahkan sesuaikan dengan syarat-syaratnya. Syaratnya untuk mendapatkan keutamaan duduk di depan ya harus datang awal berarti. Dan demikian. Makanya Imam Ghazali niku sering mengingatkan beragama niku itu butuh dengan bukan hanya melaksanakan saja, tapi kita harus tahu syarat-syaratnya. Kenapa? Kadang yang menurut kita itu baik belum tentu baik juga di sisi Allah. Contohnya kita baca Al-Qur'an.
Kalau orang tidak tahu, orang baca Al-Quran itu baik, tapi kalau membacanya sampai mengganggu sholatnya orang lain, itu bisa jadi haram bacanya. Artinya harus memperhatikan betul skill kita. Hablum minannasnya harus diperhatikan betul. Bun. Kemudian kesunahan-kesunahan yang lain, yakni seperti kita mengkokkan ketok kuku, bersih-bersih yang lain, seperti menggunakan apa? Serban. Malaikat juga ikut mendoakan. Jadi ketika berjalan kita gunakan sampai, kalau umpama ongkep setelah sholat silahkan dilepas, gak apa-apa, la ba'sa, gak apa-apa, jenengan buka gak apa-apa. Pokoknya ketika beranjak mau ke masjid, mau melaksanakan Jumat, kita pakai sorban, terus pakai baju-baju yang bagus, khususnya baju putih sunnahnya, terus pakai wangi-wangian yang wangi tentunya, karena itu satu anjuran pula, bukan hanya di ketika mau berangkat Jumat, yakni di tempat-tempat kita mau datang melakukan kebaikan, ya dianjurkan juga menggunakan wangi-wangian. Kita datang ke satu majelis seperti saat ini, ya dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Mungkin ini yang terakhir, kita juga setelah melaksanakan Jumat dianjurkan untuk membaca qul huwallahu ahad, terus qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas masing-masing 7 kali, 7 marratin a'adallahu. Ini istimewanya adalah apa? Kita akan diperhatikan, akan dijaga. Kalau presiden kan dijaga oleh pas pampres. Yang menjaga kita siapa? Kalau kita mau membaca ini, yakni Allah, adallahu biha min su'ilal jum'ah al-ukhra. Akan dijaga oleh Allah sampai Jumat yang ke depan. Baca qul 7 kali, al-falaq 7 kali, bacaan Anas 7 kali. Kemudian sahabat Anas, ini sahabat yang kaya, sahabat yang memiliki putra dan putranya itu banyak, baik-baik semua putranya. Apabila mangqala yaumal jum'ah 70 marrah Allah ma'ani fadlika aman siwak wa bihalalika an haramik lam yamur alaihi jum'atani hatta yahdiyahu Allah taala. Orang yang baca ini, maka kata dahnya beliau, dia tidak akan sampai ke Jumat ke depannya sebelum oleh Allah dikayakan, sebelum oleh Allah dicukupi. Kalau panjenengan sudah mengamalkan ini kok belum kaya, ya ingat ya, karena kayaan itu kan macam-macam. Ada kaya sehat, iman itu juga termasuk kekayaan kita. Itu satu rezeki yang dia duga ya. Kita pakai cara yang lain, ibaratnya obat loh, obat. Kan ada yang cocok, ada yang tidak obat itu. Ini salah satu fadilahnya. Ini juga pernah didahulukan, pas lihat video itu, guru sekumpul juga pernah menganjurkan beliau ini. Beliau menyatakan tidak lebih dari 70 kali. Allahumma a'inni bifadlika amman siwak bihalalika an haramik. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca 100 kali subhanallahil azim bihamdih, maka ghafarallahu mi'ata alfi dzamb. Oleh Allah akan diampuni 100.000 dosanya, dan juga 24.000 dosanya orang tuanya. Ya, subhanallah bihamdih 100 kali, subhanallahil azim bihamdih, subhanallahil azim bihamdih. Kita baca ketika di hari Jumat nih, walaupun semoga dari apa yang kita kaji bersama ini bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semua, keberkahan, dan juga kita selalu dengan istiqomah oleh Allah, selalu dalam ridhonya Allah hingga akhir hayat kita. Kita jamin sangat kami sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, akhirul qouli subhanakallahumma wa bihamdika, mohon maaf sebesar akhirul qouli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.